Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Semoga apa yang akan kita kaji ini bisa memberikan faedah dan manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan bahas yakni kitab tentang menuntut ilmu jalan menuju surga yang ditulis oleh guru kita, ini Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Dan malam ini kita masuk dalam pembahasan tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kita telah bahas kemarin, jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Karenanya kita tiap pagi ini disunahkan, dianjurkan untuk baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Amal itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Dan juga rezeki itu berarti ada yang halal dan ada yang tidak halal. Karena kita minta pada Allah itu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang baik, itu rezeki yang halal. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmu tersebut. Orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan di antara tanda-tandanya adalah yang pertama, orang yang bermanfaat ilmunya tidak menganggap dirinya mempunyai keadaan dan kedudukan yang tinggi, serta hati mereka membenci pujian dari manusia. Mereka tidak suka untuk dipuji oleh manusia. Tidak menganggap dirinya suci dan tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Yang jelas. Jadi orang yang ilmunya bermanfaat, dia tidak tambah sombong. Tambah bertambah ilmunya, dia tidak tambah sombong, tapi tambah merendahkan diri, tambah tawadhu. Karena dia semakin mengetahui tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, dia semakin merasa sangat rendah. Jangan sebaliknya, baru tahu sedikit aja seakan-akan sudah tahu semuanya. Dan jangan sampai melihat orang itu semua dipandang rendah semua. Demikian. Jadi orang yang tidak menganggap dirinya itu lebih baik, atau dirinya itu tidak dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Demikian juga hati mereka tadi tidak menyukai pujian dari manusia, tidak menganggap dirinya lebih atau paling suci, paling benar, tidak. Dia tidak sombong, tidak menyombongkan diri, tidak sombong terhadap orang lain. Maksudnya tidak merendahkan orang. Karena sombong ini hakikatnya kan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini sombong.
Imam Al-Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah rahimahullahu taala mengatakan, orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia, sangat mengharapkan kehidupan akhirat, mengetahui agamanya, dan rajin dalam beribadah. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, ia tidak iri terhadap orang yang berada di atasnya. Tidak iri terhadap orang yang berada di atasnya. Tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya. Tidak iri terhadap orang di atasnya, tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya. Dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat. Pemilik ilmu yang bermanfaat apabila ilmunya bertambah, maka akan bertambah pula sikap tawaduknya, rasa takutnya kepada Allah. Akan bertambah pula sikap kehinaan dan ketundukannya di hadapan Allah Ta'ala. Saya ulang, pemilik ilmu yang bermanfaat, ini tanda ilmu yang bermanfaat ya, berarti orang yang memiliki ilmu itu, apabila ilmunya bertambah, maka akan bertambah pula sikap tawaduk, rasa takut, kehinaan dan ketundukannya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi semakin tawaduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah ya. Dan takutnya ini melahirkan apa? Semakin giat melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Omongannya pun semakin berhati-hati, takut pada Allah. Semakin hina rendah di hadapan Allah, dan semakin bertambah apa? Ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Ta'ala. Di dalam Bantas sebutkan juga bahasanya di Al-Quran juga sebutkan, innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Jadi naik saling kaitan. Maka kita lihat, kita ini semakin bertambah ilmunya satu ayat atau satu hadis, kita itu semakin takut enggak kepada Allah, atau semakin mentang-mentang gitu. Semakin tunduk patuh kepada Allah ataukah tidak? Semakin giat di dalam melakukan perintah-perintahnya ataukah tambah malas? Jadi ini di antara tanda ilmu yang bermanfaat yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya lari dari dunia. Yang paling besar adalah kedudukan, ketenaran dan pujian. Menjauhi hal itu dan bersungguh-sungguh dalam menjauhkannya, maka hal itu adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Jika hal tersebut ia dapatkan dengan tidak sengaja, maka ia sangat takut akan akibat buruknya. Ia takut hal itu sebagai bakar dan istidraj. Istidraj itu dilululah. Istidraj takut itu istidraj dari Allah Ta'ala. Seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau takut ketika namanya terkenal. Beliau takut ketika namanya terkenal. Nah ini orang dahulu takut takut fitnah kalau semakin terkenal namanya. Maka yang penting itu walaupun misalkan gak dikenal manusia gak masalah. Yang penting dikenal di langit. Karena yang sering dia berdoa, bermunajat kepada Allah, namanya terkenal di langit. Nah, ini
Ini yang penting. Kemudian yang keempat, pemilik ilmu ini tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu dan tidak berbangga dengannya terhadap seorang pun. Tidak, berarti apa? Tidak membanggakan ilmunya kepada seorang pun. Ia tidak menisbatkan kebodohan kepada seorang pun, kecuali seseorang yang jelas-jelas menyalahi sunnah dan ahlus sunnah. Jadi tidak mengatakan kamu bodoh, kamu gini. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak menyadarkan kebodohan ini kepada orang lain. Ia marah kepadanya karena Allah Ta'ala semata, bukan karena pribadinya. Tidak pula bermaksud untuk meninggikan kedudukan dirinya sendiri di atas seorang pun. Banyak macam ini. Jadi tidak merasa dia lebih hebat. Tidak merasa orang lain itu semua bodoh semua. Sehingga ketika orang sudah menganggap orang lain bodoh ini memang berat. Kadang tambah mentang-mentang, tak mau diingatkan, merasa paling benar sendiri. Nah ini berarti ilmunya tidaklah bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah rahimahullah membagi ilmu yang bermanfaat ini yang merupakan tiang dan asas dari hikmah menjadi 3 bagian. Dia membagi 3 bagian. Beliau rahimahullah berkata, ilmu yang terpuji yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah adalah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama hum warasatul anbiya, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, wa innama warrasul ilma." Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta kekayaan. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, yang mengambil bagian itu, yaitu ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Siapa yang mengambil bagiannya atau mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Itu apa? Ilmu yang diwariskan para nabi. Tentu yang diwariskan para nabi ilmu agama. Ilmu agama. Dan siapa mengambil bagian itu, berarti dia telah mengambil bagian, mendapatkan bagian yang sangat banyak. Maka ilmu ini ada 3 macam. Yang pertama, yakni ilmu tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Contohnya adalah sebagaimana Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, ayat kursi dan sebagainya. Dan ini penting, kita memahami mengenai Allah melalui ciptaan-ciptaannya dan juga nama dan sifat-sifatnya dihayati. Kayak Asmaul Husna, mempelajari semacam ini. Ini penting. Karena kita semakin mengenal Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita akan mengetahui keagungan Allah. Ketika kita mengetahui keagungan Allah, kita akan mentauhidkannya, akan mengagungkannya, akan berupaya untuk bisa segera untuk melakukan ketaatan kepadanya. Yang kedua, ilmu mengenai berita dari Allah tentang hal-hal yang telah terjadi dan akan terjadi di masa datang serta yang sedang terjadi. Contohnya adalah Allah menurunkan ayat-ayat tentang kisah, janji, ancaman, sifat surga, sifat neraka dan sebagainya. Ini tentang berita-berita ada di dalam
Al-Quran tentang kisah orang-orang dahulu, kita kan tidak mengetahui. Ada tentang Fir'aun dan Nabi, misalkan tentang kisah Fir'aun dan juga Nabi Musa, misalkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya dan seterusnya. Ya. Atau sedang terjadi ataupun yang akan terjadi tentang surga dan neraka. Ini semua ada dalam Al-Quran. Maka kita harus mengimani ini, karena ini ada di Al-Quran. Kalau kita bicara tentang melihat atau baca tentang berita-berita atau tentang kisah-kisah yang ada Al-Quran, ambil pelajaran. Ini ilmu. Mengapa Fir'aun yang begitu kuat mengaku sebagai Tuhan ditenggelamkan dengan mudah oleh Allah Ta'ala di tengah lautan? Ya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Kita ambil pelajaran mengapa mereka ditenggelamkan, karena menentang Allah dan Rasulnya. Allah mudah untuk menenggelamkan siapapun yang merasa paling hebat. Gak ada apa-apanya. Ya. Jadi apa? Bagi Allah. Supaya jangan kamu melakukan perbuatan kayak perbuatan Fir'aun. Ya kan? Nah, Fir'aun yang sehebat itu aja melakukan penentangan kepada Allah, ditenggelamkan oleh Allah mudah. Ya. Bagaimana kan kalau hebatnya enggak seperti itu, melakukan penentangan. Jangan menentang, gitu loh. Demikian juga orang-orang yang taat kepada Allah, Nabi Musa dan pengikutnya, kan? Dan juga kisah-kisah yang lainnya. Ini ambil pelajaran. Orang-orang yang taat kepada Allah pasti Allah akan menangkan, akan beri balasan. Ini apa yang baik. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, ambil pelajarannya, ambil pelajaran. Tidak sekedar mengetahui ceritanya, tapi ambil pelajaran di situ. Ini ilmu mengetahui berita-berita yang datang dari Allah Ta'ala. Maka berita apapun yang datang dari Allah berarti yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, itu mesti benarnya. Karena Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La raiba fi. Bahkan penting membaca Al-Quran dengan memikirkan maknanya, ya, artinya apa, tahu kisahnya bagaimana. Apalagi ditambah tafsirnya. Ini akan menambah keimanan kita, menguatkan hati kita. Ini. Kemudian yang ketiga, ilmu mengetahui perintah Allah yang berkaitan dengan hati dan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti beriman kepada Allah. Ilmu pengetahuan tentang hati dan kondisinya, serta perkataan dan perbuatan anggota badan. Dan hal ini masuk di dalamnya ilmu tentang dasar-dasar hal ini, tentang dasar-dasar keimanan, dan tentang kaidah-kaidah Islam. Dan masuk di dalamnya ilmu yang membahas tentang perkataan dan perbuatan yang zahir, seperti ilmu-ilmu fikih yang membahas tentang hukum amal perbuatan. Dan hal itu merupakan bagian dari ilmu agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga telah berkata Yahya bin Ammar yang wafat tahun 422 Hijriah, ilmu itu ada 5. Ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama, yaitu ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang merupakan santapan agama, yaitu ilmu tentang mempelajari makna-makna Al-Quran dan hadis. Jadi enggak hanya sekedar mempelajari tajwid, tanda baca, selesai di situ. Tapi lebih dari itu apa? Yang mempelajari apa? Makna-makna Al-Quran dan Al-Hadis. Maknanya apa? Kandungannya apa? Yang ketiga, ilmu yang merupakan obat agama, yaitu ilmu fatwa. Apabila suatu musibah atau malapetaka datang kepada seseorang, kepada seorang hamba, maka ia membutuhkan orang yang mampu menyembuhkannya dari musibah itu.
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang keempat, ilmu yang merupakan penyakit agama, yaitu ilmu kalam dan bid'ah. Dan yang kelima, ilmu yang merupakan kebinasaan bagi agama, yaitu ilmu sihir dan yang semisalnya atau yang sepertinya. Ya, tentunya keempat dan kelima ini yang tidak boleh. Jadi ini diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Maka tentunya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga dilihat semakin kita bertambah ilmu kita. Satu ayat, satu hadis tadi kembali kepada kita, lihat amalan kita, lihat hati kita. Kita semakin baik apa semakin tidak baik? Bagaimana kita dengan orang? Semakin sombong apakah semakin tawadhu? Bagaimana ibadah kita, hubungan kita dengan orang tua kita, dengan Allah yang jelas. Nanti kuncinya kan dengan Allah ini. Ketika orang itu dengan Allah itu semakin takut, khaufnya kepada Allah, imannya kepada Allah semakin kuat, rasa khaufnya kepada Allah ini kuat, maka ini melahirkan kepada yang lain semuanya. Karena ucapan dan perbuatan ini akan mengikuti ini. Kalau orang itu takutnya kepada Allah itu kuat, maka walaupun dia sendirian pun akan melakukan penyimpangan juga nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Walaupun nggak ada yang melihat, Allah melihat saya. Nanti akan ada hisab. Jadi semakin dia bertambah ilmu tentang itu, dia akan semakin takut. Akan semakin takut, dan orang yang takut kepada Allah semakin apa? Berhati-hati, dan kerjanya pun berhati-hati. Nggak mau menghalalkan segala cara, dan bekerja pun dia berhati-hati. Nah ini penting. Ini penting. Walaupun bisa jadi kita tidak banyak yang dihafal, ayat Al-Quran juga mungkin belum bisa banyak hafal, tapi dia paham apa yang didapat, dia ngerti, berupaya untuk dicerna, kemudian dimasukkan ke hatinya dan melahirkan rasa khauf tadi. Akhirnya dia semakin giat ibadahnya, ketaatannya kepada Allah semakin kuat, semakin meninggalkan hal-hal yang dilarang. Tahu ini dilarang, tinggalkan. Tahu ini perintah Allah, kerjakan. Ini semoga ini ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semakin dekat dia dengan Allah Ta'ala. Bab yang kedua sekarang, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan pemiliknya, serta mendorong hamba-hambanya untuk berilmu dan membekali diri dengannya. Demikian pula sunnah Nabi SAW yang suci. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Enggak hanya 1, 2, 100 lebih keutamaan ilmu syar'i. Nah, di buku ini penulis hanya menyebutkan sebagian kecil darinya. Apa tujuannya mengetahui keutamaan ilmu syar'i? Nanti diharapkan apa? Diharapkan setelah itu semangat kita untuk mencari ilmu itu. Semangat untuk mencari ilmu itu. Yang pertama, keutamaan yang pertama, kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan.
Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Al-Imran ayat 18. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala meminta orang yang berilmu bersaksi terhadap sesuatu yang sangat agung untuk diberikan kesaksian, yaitu apa? Tentang keesaan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Selain itu, ayat di atas juga memuat rekomendasi Allah tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah hanya akan meminta orang-orang yang adil, yang terpercaya, orang-orang yang adil dan terpercaya saja untuk memberikan kesaksian. Di antara dalil yang juga menunjukkan hal ini adalah hadis yang terkenal, yang masyhur, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil, yang terpercaya dari tiap-tiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, yang melampaui batas, menolak kebohongan pelaku kebatilan, yaitu para pendusta, dan juga takwilnya orang-orang yang jahil. Kemudian kedua, keutamaan ilmu yang berikutnya adalah orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ini di dunia dan juga di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan secara khusus tentang diangkatnya derajat orang yang berilmu dan beriman. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis. Misalkan kalau ada orang datang majelisnya sempit misalkan, ya coba diperlebar maksudnya. Berikan kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, ditinggikan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah akan menjatuhkan atau merendahkan beberapa kaum yang lainnya dengannya. Disebutkan di zaman dahulu ada seorang yang lehernya ini cacat, dan ia selalu menjadi bahan ejekan dan tertawaan karena cacat ya. Kemudian ibunya berkata kepadanya, "Hendaklah engkau menuntut ilmu. Nah, hendaklah engkau menuntut ilmu. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu." Maka sejak itulah orang itu belajar ilmu syar'i hingga menjadi seorang yang alim, sehingga ia diangkat menjadi qadhi, hakim di Mekah selama 20 tahun. Apabila ada orang yang berperkara duduk di hadapannya, maka gemetarlah tubuhnya hingga ia berdiri. Orang ini cacat, saya nggak ada, diremehkan orang. Jika diam, ibunya menyuruh untuk cari ilmu sungguh-sungguh, akhirnya menjadi orang yang alim, dianggap menjadi qadhi. Akhirnya orang-orang semua ya
menghormatinya. Orang yang berilmu dan mengamalkannya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Ini harus dicatat, ini orang yang berilmu dan mengamalkannya. Kalau seandainya ada orang berilmu tapi amalnya bertentangan, kira-kira itu diangkat apa enggak? Kadang tambah diajar kayak gitu kan. Makanya kembali nih, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah Ta'ala di dunia dan akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Imam Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 198 Hijriah, Allah mengatakan orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara hamba-hambanya adalah para nabi dan ulama. Allah pun telah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, narfa'u darajatim man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Di atas ilmu ada ilmu lagi. Di atas setiap orang yang berilmu ada alim, zat yang maha mengetahui, Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa tafsir ayat di atas adalah bahwasanya kami, yaitu Allah, mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dengan sebab ilmu, sebagaimana kami telah mengangkat derajat Yusuf alaihissalam di atas saudara-saudaranya dengan sebab ilmunya. Lihatlah apa yang diperoleh oleh Nabi, yakni Nabi Isa alaihissalam, berupa pengetahuan ilmu terhadap Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dengannya lah Allah Ta'ala mengangkatnya kepadanya, mengutamakannya serta memuliakannya. Demikian juga apa yang diperoleh pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad SAW, berupa ilmu yang Allah sebutkan sebagai suatu nikmat dan karunia. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga kata Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu as-sunnah kepadamu, kepada Rasul SAW, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Kemudian keutamaan ilmu yang ketiga, orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ini Allah mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengkhususkan mereka di antara manusia dengan rasa takut tersebut. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah itu azizun ghafur. Allah maha aziz, yakni maha perkasa, lagi maha pengampun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai kebodohan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Perhatikan, pokoknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Apabila ilmu seseorang bertambah
maka akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah. Harusnya demikian. Dan semoga demikian. Jadi semakin hari, kalau orang itu memang terus ngaji, bertambah ya, satu ayat, satu hadis, ini harusnya memang semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah. Semakin orang itu rasa takutnya bertambah kepada Allah, berarti semakin naik. Ibadahnya semakin kuat. Segala macam maksiat ditinggalkan. Maka semakin bertambah usia, bertambah ilmunya, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Allah. Ibadahnya semakin kuat. Hubungan dengan orang, kata-kata pun semakin ya berhati-hati. Dia enggak sembarangan ngata-ngatain orang gitu misalnya. Dia akan jaga tulisannya. Makanya antara iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ini dikaitkan dengan amal-amal manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia ngomong yang baik atau diam. Dia tahu kalau dia ngomong salah, urusannya bukan di dunia, di akhirat nanti. Gak gampang menyalahkan orang, gak gampang kemudian ngata-ngatain orang, tidak juga gampang menggibahi orang. Dia tidak akan berani berbohong. Kenapa? Takut kepada Allah. Dia pun akan baik, berupaya untuk baik dengan keluarganya, seorang suami dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya, seorang anak dengan orang tuanya, semakin berbakti. Kenapa? Karena dia tahu berbakti pada orang tua ini perintah Allah. Kalau dia sampai berani dengan orang tuanya, ini durhaka. Allah akan murka. Dia tahu ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ini kan bertambah ilmunya dia. Dia akan semakin baik. Jangan sampai orang tambah ngaji, tambah dengan orang tuanya tambah berani, tambah menentang, tambah durhaka. Makanya ilmunya tentu tidak. Jadi ini semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah. Yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat dan karunia-Nya atas Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan nikmat yang paling agung adalah diberikannya Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah mengajarkan beliau apa yang belum diketahuinya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab, ini Al-Quran, dan hikmah As-Sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Habis itu menyebutkan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Rasulullah SAW juga bersabda, ala inni utitu alkitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, ini Al-Quran, dan yang sepertinya As-Sunnah bersamanya, ini As-Sunnah bersamanya. Maka As-Sunnah ini untuk menjelaskan Al-Quran, penjelas bagi Al-Quran. Enggak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka juga termasuk karunia di sini. Kalau orang itu dikenalkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dikenalkan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita bisa mengenal Al-Quran, mengenal As-Sunnah, walaupun masih belum banyak. Ini suatu karunia yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar, jauh lebih besar daripada hanya sekedar diberi dunia, diberi jabatan yang tinggi, uang yang melimpah gitu. Maka ini anda syukuri, kita syukuri ini. Kita sekarang kenal ini Islam, kenal ayat-ayat Al-Quran,
Dikenalkan kita dengan orang-orang yang mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Jaga kenikmatan ini. Maka apa yang didapat? Dipahami, diamalkan. Ini bentuk syukurnya akan ditambah oleh Allah. Barang siapa yang mempelajari ilmu dalam rangka untuk diamalkan, maka Allah akan menambah ilmu yang belum, akan berikan ilmu yang belum diketahui. Dan kita sampai di sini. Kita masih poin berapa? 4 poin tadi. Mudah-mudahan ini paling tidak ini yang pertama, mengetahui ilmu yang bermanfaat ini kita berharap ilmu kita bermanfaat. Kita takut kalau ilmu yang didapat tidak bermanfaat. Dengan melihat diri kita, semoga kita lebih baik kondisinya. Jadi ibadahnya lebih baik, taatannya lebih bagus, muamalah pun lebih baik. Kemudian juga dengan memahami beberapa tadi keutamaan ilmu syar'i ini semakin giat, untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu semacam ini kan tidak ada batasannya. Bukan 4 tahun selesai, udah lulus dari sisi misalkan orang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA itu selesai, habis itu nggak ngaji. Tidak ada batasnya sampai mati. Kenapa? Ketika kita itu masih hidup, ternyata kok sebelum meninggal dapat ilmu, ternyata selama ini salah. Kita segera bisa memperbaiki diri. Mungkin kalau itu dosa kita segera bisa bertaubat dan mengganti dengan yang lebih baik. Terus tidak ada batasnya. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Baik, naktafi bihada. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.